warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan bahasan tentang bab yang kemarin terakhir, bab najis ya. Bab najis. Sekarang kita lanjutin anwa'un najasah. Ya, macam-macam najis. Najis itu terbagi dua. Ada yang dinamakan an-najasah al-hukmiyah, najis hukmiyah. Kemudian yang kedua an-najasah al-ainiyah, ada yang dinamakan dengan najis ainiyah. Amman najasatul hukmiyah, adapun yang dimaksud dengan najis hukmiyah, fahiya allati zalat ainuha wa awsafuha. Jadi yang dimaksud dengan najis hukmiyah itu najis yang tidak terlihat bentuknya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya najis hukmiyah itu najis kencing yang sudah kering, atau maaf ada BAB, apa bahasa Indonesianya, tai, kotoran yang sudah kering dan tidak kelihatan. Itu contoh daripada najis hukmiyah. Antum dari kamar gak pakai sendal datang ke sini nginjek beberapa najis secara hukmiyah. Ada ludah yang kering, mungkin ada air kotoran yang kering, keinjak kemudian masuk ke masjid membawa najis. Itu dosanya luar biasa. Yang pertama, kamu udah mengotori masjid. Yang kedua, setelah masjidnya kotor, dipakai oleh orang yang sedang sholat, makanya pahalanya 2 kali. Makanya yang paling bagus sebelum masuk ke dalam masjid, walaupun antum merasa bersih, itu diusahakan cuci dulu kaki. Atau kalau perempuan mau berangkat dari asramanya, diusahakan si sendalnya dicuci dulu. Kenapa? Itu untuk menghindari najis hukmiyah. Waman najasah al-ainiyah, sedangkan najis ainiyah tadi hukmiyah kan. Yang kedua ada najis ainiyah. Najis ainiyah itu najis yang benar-benar nampak, kelihatan banget. Sebagian ulama mengatakan paingkana asbaulu tiflin umruhu aqallu min haulaini. Tadi mengatakan bahwasanya yang disebut najis ainiyah itu yang pertama najisnya nampak. Kalau misalnya ada tai kotok, ya tai kotoknya kelihatan. Ainiyah. Ada juga mengatakan di sini dikatakan air kencing anak laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan makanan apapun kecuali air susu ibu. Gitu. Caranya gimana? Caranya dengan ini nih. Caranya paingkanat baulu tiflin umruhu aqallu min haulaini lam yaqul ta'ama fayutahharu al-mahal birashil ma' al makan alladhi asabatu. Jadi dengan cara menyemprotkan si air ke yang terkena najis itu. Itu caranya gitu. Sedangkan anak perempuan, nah wa amal bintu fa bauluha ka baulil kabir. Jadi anak perempuan itu hukumnya itu hukum si najis air kencingnya itu disamakan dengan orang yang udah dewasa. Gitu, walaupun masih kecil. Gitu ya. Sedangkan kencing antum yang udah gede, baulun adamiyun ghairu tifli, selain anak laki-laki, caranya gimana? Jadi cara ngebersihin najis itu yang pertama dihilangkan dulu si bentuknya. Kalau misalnya ada air kencing, ya si air kencingnya dibersihkan dulu. Kemudian yang kedua si baunya. Kalau yakin jenisnya udah gak ada,
baunya udah gak ada, kemudian dibersihkan secara total, itu udah cukup. Kecuali air kencing atau air liur atau kotoran dari babi. Tahu babi gak? Yang kemarin itu bagong. Kalau babi itu cara membersihkannya dengan cara dicuci berapa kali? 7 kali. 7 kali, dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Bisa di salah satu dari ke-7 kalinya atau di ujung juga gak jadi masalah. Yang penting salah satunya dengan tanah. Gitu ya. Itu yang bab najis. Sekarang kita lanjut ke babul istinja. Istinja itu artinya kalau bahasa kitanya itu cebok. Istinja itu cebok. Tahu gak cebok? Ombeh. Itu bahasa Inggrisnya. Cebok. Jadi yajibul istinja min kulli ratbin kharijin minas sabilaini. Jadi orang itu wajib beristinja, ya. Cebok itu hukumnya wajib. Jika ada sesuatu yang keluar minas sabilaini, dari kedua jalur. Bukan jalur Gaza sama jalur ini ya. Jalur depan sama belakang. Antum paham ya? Ini udah 17 tahun ke pinggir. Yang depan apa? Itu yang punya kamu, Monas. Yang belakang yaitu anus. Tapi yang lembab. Di sini dikatakan min kulli rotbin. Rotbin itu sesuatu yang lembab. Yang keluar dari antum keras seperti batu atau lembab? Lembab. Baik yang kencing udah pasti. BAB itu sih keluarnya walaupun keras. Saat saya mau ada BAB itu keluarnya keras. Kurang minum, tetap aja itu ada cairannya. Tapi yang kayak gitu hukumnya wajib cebok, wajib istinja, kecuali ilal mani, kecuali yang keluarnya sperma. Nanti ada pembahasan lagi bab sperma. Sawaun kana mu'tadan, baik itu secara disengaja seperti kencing atau BAB disengaja kan, kamu dikeluarkan dengan disengaja, atau yang keluarnya dengan tanpa disengaja. Dengan tanpa disengaja apa? Kal madi, seperti yang kemarin madi, wal wadi dan wadi. Antum masih ingat wadi itu apa? Madi dulu. Madi apa? Air yang keluar ketika syahwat naik, gitu ya. Itu namanya air madi. Kalau dilanjutkan jadi mani. Kalau wadi itu air yang keluar biasanya bersatu dengan ketika lelah bersatu dengan air kencing. Makanya ini yang kedua, ini madi sama mani itu najis. Madi sama wadi najis. Sedangkan mani itu tidak najis. Gitu ya. Mana tadi itu? Oh ini. Inna talawutha minal baul aktsaru ma yakunu sababan li adzabil qabri. Ini ingat nih. Kenapa di pondok pesantren-pesantren itu ini buat laki-laki ya, jarang pakai tuban. Kalau pakai tuban biasanya si tubannya harus benar-benar bersih. Itu mereka itu menjaga dari tetesan air kencing. Jadi kalau misalnya ada tetesan air kencing yang menetes ke tuban antum laki-laki, itu menyebabkan azab kubur. Itu menurut hadis Imam At-Tirmizi. Makanya caranya gimana? Caranya si laki-laki kalau kencing, pas istinjanya itu jangan langsung dibasuh. Tapi ada perempuan, biarinnya. Ini di apa ini? Di Batak, ini Batak. Apa ya? Apa sedikit tak? Apa itu? Cukup 1 kali atau maksimal 3 kali sampai bersih, sampai keluar, sampai antum yakin gak akan ada air kencing yang menetes ke dalam
Tuban. Nah, gitu ya. Itu. Ini hadisnya nih. Hadisnya nih. Istanhizu minal bauli fa inna amata adzabil qabri minhu. Singkirkanlah air kencing ya sampai bersih, karena air kencing itu menyebabkan secara umum itu masuk neraka. Jadi karena air kencing antum bisa masuk neraka, makanya hati-hati. Laki-laki ya. Begitupun perempuan. Kemudian gimana cara istinja yang baik? Wal istinja yakunu bil ma'at tahur. Cara cebok yang baik itu dengan air. Airnya air yang bisa mensucikan. Saya mah biar saya itu kemaluan saya itu bersih, San. Jadi ceboknya harus pakai air susu murni juga bisa. Pakai kopi juga bisa. Pakai teh manis juga gak bisa. Pakai air kelapa gak bisa, cebok gak akan suci, gak sah ceboknya istinjanya dengan air kelapa. Ya, tapi tetap dengan air yang suci dan bisa mensucikan. Yang kemarin ada air hujan, air embun, sungai, air laut. Ada 7. Air apa? Hah? Hah? Danau. Air danau. Air mata air, lah itu ya. Air hujan. Boleh pakai air hujan, tapi tetap harus mengikuti adab. Jangan saat hujan saya belum cebok, nanti buka celana di tengah-tengah jalan, jangan juga. Tetap si airnya ditampung dulu, baru dipakai buat bersuci. Au bil ahjar, atau berbisa cebok dengan batu. Dengan batu. Imma bi salasati aja, bisa batunya 3 batu ya. Kamu nyari batu yang bersih 3. 1, 2, 3. Atau 1 batu yang memiliki 3 apa itu? 3 sisi, 3 pojok. Lap, balikin, lap. Kalau cebok, balikin. Itu jangan diambuan, bau pasti. Balikin. Itu gak apa-apa. Tapi yang lebih bagus ya, dengan batu kemudian dengan air. Asal ribet, cukup dengan air. Karena di kita itu air itu mudah. Beda dengan yang susah untuk mencari air. Nah, terus caranya gimana secara cebok? Cebok itu kalau dalam ini al-istinja minal goid, ketika BAB itu ya, cebok dari BAB bilma dengan air. Nah, kemudian miriplah kayak antum ketika mau cebok gimana? Minimal kamu memijat-mijat sampai yang tampak dari si anusnya itu gak ada kotoran, udah cukup. Ada sebagian ulama yang mengatakan harus dicolok segini si pantatnya. Tapi gak usah, yang penting si luarnya itu yang tampak ketika dibuka itu tampak kelihatan si anus bolong, itu bersih, itu aja udah cukup. Gitu ya. Nah sekarang adab nih. Ini adabnya nih. Rasulullah SAW bersabda, ittaqul la'anaini, hindarilah 2 laknat. Hindarilah 2 laknat dari Allah. Qalu, kemudian berkata para sahabat berkata, wa mal la'anani ya Rasulullah. Yang dimaksud 2 laknat itu apa? Kata para sahabat. Rasul menjawab, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Yang dilaknat, jadi ada 2 laknat yang harus dihindari kata Rasulullah. Para sahabat nanya 2 laknat itu apa? Yang pertama, alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Orang yang kencing atau BAB
di jalan. Contoh nih, di mananya? Tadi terowongan Putri, ya. Ini Jalan Siratal Mustaqim Putri ini. Si Junichiro jauh BAB di tengah jalan. Misalnya, contohnya nih. Itu dilaknat. Yang kedua, fi dzillihim. Dzillihim itu di tempat berteduh. Contoh, ada pos ronda ya, tempat ngarariung atau majelis taklim. Porocrot nanti ada BAP di tengah-tengah. Pas ketika gak ada orang porocrot, itu dilaknat. Itu salah satunya. Kemudian yang lainnya gimana? Nih, yustahabbu liman arada dukhulal khala. Jadi disunatkan ketika antum di salah satu dari antum itu mau memasuki WC al-khala, an yaqula, untuk mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Tahu gak artinya itu? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Makanya ketika antum masuk ke WC tanpa berdoa, itu antum dikerumuni setan. Makanya perempuan itu jangan banyak nongkrong di WC. Nongkrong nyanyi, belum satu album terus nyanyi. Terutama kalau di rumah. Kalau di sini mah digedor-gedor kan man bidahya. Jangan bernyanyi, menjawab kata. Ada yang bertanya terus dijawab itu gak boleh. Sunahnya ngadehim. Kalau mau man badaka atau badaki, itu qabla dukhul, sebelum masuk. Ahi, anta mana ya? Badaka, wa na'am. Jangan pasti dalam, udah yuk, badaka, dijawab deh, na'am. Itu ngadehim, sunatnya ngadehim 3 kali. Masih kena ngetok, dehem lagi. Masih kena ngetok, banjur. Itu sunnahnya ngadehim, ya. Gak boleh ngobrol, curhat di WC itu gak boleh. Curhat di WC. Ketika BAB, kamu tuh sambil nyanyi, itu gak boleh. Itu hati-hati. Makanya doanya, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Karena di WC itu banyak setan. Gitu. Kemudian idza kharaja, ketika keluar membaca ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Yang ketiga, wala yatakallam inda khurujil baul wal ghaid. Ketika lagi kencing dan BAB tidak boleh sambil ngobrol. Gitu ya. Tapi Ustaz sering ke daerah Karawang itu, di daerah Karawang, pernah ke Karawang, BAB-nya itu kan di walungan gede, di nyengsre satu di sini pakai sarung, di pinggir ada yang nyengsre lagi BAB sambil ngarokok, ngobrol, curhat, sebenarnya itu gak boleh. Antum pernah gak menemukan itu di daerah Sedap atau di Pangalengan, ngobrol kemana wae mana, gitu ngomong bahasa Sunda. Mari ngarokok, BAB, klung, kesana. Itu gak boleh sebenarnya ngobrol. Kemudian wayahrumu al-baul fil masjid. Ini haram hukumnya kencing di dalam masjid. Walau fi'ina, walaupun di wadahan. Ente bawa botol nih, gak kuat pengen kencing, masukin ke botol, tapi kencingnya di dalam masjid. Laki-laki ya, nah perempuan susah kan ke botol, laki-laki. Itu. Atau perempuan bawa baskom juga sama. Bawa baskom. Baskom itu buat ngagoreng kacang. Terus yang kelima, wala yadkhulu ma'ahu ila baitil khala ma kataba fihi dzikrullah au dzikru Rasulillah.
Tidak boleh, maksudnya tidak boleh masuk ke dalam WC itu membawa ayat-ayat Allah, bawa Al-Quran. Ustaz, gimana kalau Al-Qurannya udah dalam HP? Itu mah beda lagi, gak jadi masalah. Yang diharamkan itu kamu membawa Al-Quran yang murni mushaf Al-Quran itu, yang tanpa terjemah. Kalau misalnya dalam HP, dan HP-nya dibawa masih disimpan di luarnya, ada yang maling. Di dalam HP ada Quranan, gimana sih BAB dibawa ke WC itu gak jadi masalah. Yang nggak boleh itu kamu bawa Quran dibawa ke WC ngaji, apalagi udah. Ada di masjid jarang ngaji, ya di WC ngaji, itu kan. Kadang WC itu menjadi inspirasi. Yang hilang, barang hilang jadi ketemu di WC kan. Itu di sana gini kunci saya teh. Pas lagi nyari-nyari susah, pas di WC ketemu. Begitulah. Makanya di Malaysia itu WC itu dibilang, di bahasa Malaysia itu bahasanya bukan WC, tapi bilik merenung. Bilik merenung itu di bahasa Melayunya bilik merenung. Makanya begitulah. Selanjutnya yustahabu ayyuqaddima rijlahul yusra fid duhul wal yumna fil khuruj. Masuk itu disunatkan melangkah dengan kaki kiri, keluar melangkah dengan kaki kanan. Itu adabnya. Kemudian tidak boleh ketika di sohro itu di gurun. Kamu di WC yang terbuka, kan banyak WC yang terbuka ya, kayak di belakang apa itu, batu di walungan-walungan. Itu diusahakan jangan sampai menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Ustaz, gimana cara tahu ada kiblatnya? Di hutan saya kan, BAB. Saya pernah ketika pramuka di daerah Lembang, di daerah situ Lembang, camping 3 hari di markas TNI itu Pak, Brimob TNI itu Kopassus, begitu Brimob antara itu. Mereka bikin peraturan kalau kencing boleh di walungan, di sungai, tapi BAB gak boleh ke sungai. Caranya gimana? BAB ngegali, harus digali di tanah, kemudian dikubur. Yang paling lucunya pakai tanda, tapi jangan pakai nama, nggak pakai tanda aja. Bahwa di sana tuh udah ada BAB saya. Itu kan di tempat terbuka, di hutan. Mau BAB teh culang cileng, liatin dulu bisa ada orang. Kalau gak kuat kan kebayang. Makanya ributnya teh, ribut yang ke hutan itu, ke tengah hutan itu di tiap malam. Pas malam pengen BAB itu ditahan sampai malam. Liatin pada taridur, lari kau ke tengah hutan, ngagali, udah ngagali, culang-curang, buru-curus, lihat ke atas takut ada yang gitunya. Pas BAB langsung digali lagi, dimasukin lagi, tandain. Itu aturan dari TNI itu. Tadi ketika ke dalam kondisi gini diusahakan jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat maksudnya. Jadi hindari dua arah itu. Kemudian yahrumu at-takholi yang tadi, yang BAB itu diharamkan di jalan dan di tempat berteduh. Yukrahu, makruh hukumnya an yabula fi mustahamihi. Mustaham itu tempat mandi. Jadi makruh hukumnya kencing, udah pasti BAB nah, di hamam. Makruh. Makanya kalau bisa kencing itu ya di WC. Jangan dihamil, tapi ini makruh bukan haram, makruh. Kemudian 10, yahrumu al-baul fil ma'ir raqid. Tidak boleh kencing di air yang tergenang. Tahu air tergenang? Bahasa Inggrisnya air yang ngeyem, Bu. Yang enggak jalan, ghairu mutaharrik, tidak gerak. Kamu enggak boleh kencing di sana ya. Kencing itu enggak boleh. Kenapa coba? Di air yang tergenang itu tempat ma'wal jin, tempat berlindungnya darinya para jin dan setan. Bisi mereka lagi santai sama kamu dikencingin. Tahu-tahu kamu baru itu yang laki-laki. Kemudian
boleh kencing sambil berdiri, tapi duduk lebih bagus. Kenapa coba? Yang menyebabkan salah satunya penyakit prostat. Prostat itu kanker ini kantong kemih, kanker kantong kemih laki-laki, itu karena laki-laki banyak kencing sambil berdiri. Jadi si airnya gak total, si air kencing gak total bersih. Bahkan orang para ustadz dulu kalau kencing sambil duduk, ya sambil jongkok, si kaki diangkat satu. Ya kayak anjing sebenarnya gitu. Itu itu biar apa? Biar semuanya keluar. Ustaz, kalau misalnya ini saya ke masjid, tapi kan di masjid yang buat kencingnya berdiri itu gak jadi masalah. Jangan sengaja kamu jongkok naik lagi ke atas, gak usah. Jadi babuk nih sama tukang kebersihannya. Udah kamu kalau itu kan boleh kencing sambil berdiri, cuma ada efek itu buat kesehatan. Kemudian yajibu al-istinzah minal baul. Yang tadi istinzah itu menyingkirkan kotoran. Yang terakhir la yumsik dzakarahu, laki-laki. La yumsiku dzakarahu biyaminihi. Ketika kencing gak boleh megang zakarnya itu antum pakai tangan kanan. Atau walayastanji bihi, dan tidak boleh cebok pakai tangan kanan. Ya kalau bisa mah lepas tangan. Ya, lepas tangan. Kalau gak bisa pakai tangan kiri. Cebok pun pakai tangan kiri. Makanya ketika cebok pakai tangan kiri, makanya si jam tangan dikasih si tangan kiri dikasih hadiah jam tangan. Makanya pakai jam tangan itu jangan di kanan, kasihan. Udah mah cebok pakai tangan kiri, jam tangan di kanan juga. Kasih penghargaan tangan kiri gitu, maksudnya kasihan. Gitu ya? Itu. Nah, jadi apa aja tadi? Salah satunya apa? Yang paling inti, najis hukmiyah apa? Najis yang tidak terlihat ya. Najis ainiyah, najis yang terlihat. Itu mulai dijaga dari sekarang. Gitu ya. Saya tanya, macam-macam toharoh itu apa? Satu, wudu. Kedua, tayammum. Yang ketiga, mandi. Yang keempat, menghilangkan najis. Bisa ada yang nanya, contoh air yang suci mensucikan ada berapa tadi? 7, gitu kan? Terus cebok dengan caranya gimana? Satu bisa dengan air, yang kedua bisa dengan, tapi yang paling afdal dengan air. Batu dengan air dicampur, atau kalau yang lebih bagus lagi air aja gak jadi masalah gitu ya. Gitu. Mungkin itu aja dari Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita membahas tentang wudu. Yang bab wudu ini nanti ada prakteknya. Ustadz minta satu orang di depan untuk mempraktekkan wudu yang benar dan wudu yang salah. Syukran alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.